Halo Bunda Rizky. Halo Bunda Risa Lavina. Halo Bunda Ica Risa. Halo Bunda Putri. Hari ini kita akan topiknya adalah memilih permainan untuk stimulasi perkembangan anak. Memilih mainan. Halo semuanya. Oke, sip. Halo semuanya. Halo Bunda Sheni. Halo Bunda Sasi Kirana. Halo Bunda Ica. Halo semuanya. Oke, jadi menyambung topik kemarin, hari ini kita adalah memilih permainan untuk stimulasi anak. Kenapa kita bahas topik ini? Karena banyak sekali beredar mainan-mainan di luar sana, dan kadang-kadang bingung pilih yang mana sih dok, mainan yang baik itu. Sebelumnya saya akan ceritakan dulu bahwa memang kita kenal yang ada istilah 1000 hari pertama, periode emas 1000 hari perkembangan anak, tumbuh kembang anak memang di 1000 hari. Kemudian ini juga perlu diketahui bahwa otak anak berkembang pesat, kecerdasan di 2 tahun pertama, tapi ke volume otak dia berkembang sampai di ukuran dewasa, sama seperti kita itu di usia 5 tahun. Jadi memang 5 tahun pertama itu penting untuk stimulasi, dan saat bayi lahir memang jadi dia masih disorganized, jadi dia masih belum beraturan, kemudian dia membentuk sambungan-sambungan baru tergantung dari stimulasi yang kita berikan pada anak. Hal-hal yang dasar perlu kita ketahui adalah stimulasi apa sih yang perlu, terus kapan kira-kira. Overstimulasi juga tidak baik. Halo Bunda Bella Herlistia. Stimulasi berlebihan juga tidak baik, jadi yang pas. Oke, kita mulai ya. Dari stimulasi sebenarnya dari masa di kandungan, tapi yang kita bicarakan saat ini adalah yang sejak anak lahir. Untuk newborn, bayi baru lahir, bayi baru lahir seperti yang kita ceritakan kemarin, bahwa memang paling pesat itu berkembang itu pendengaran, tapi bukan yang lain nggak bisa lihat, tapi pendengaran itu di advance sekali. Jadi berbicaralah yang lembut kepada anak. Kemudian jangan overstimulasi. Itu adalah kalau perhatikan, kalau waktu di dalam kandungan itu dia itu kan gelap, tenang, sunyi, nyaman. Jadi kita harus buat suasana kamar yang seperti itu. Jadi kalau nggak perlu banyak cahaya, jangan terlalu silau, jangan terlalu berisik, kemudian suhu yang nyaman. Apa sih yang paling bayi butuhkan? Sebenarnya yang paling bayi butuhkan itu adalah kasih sayang orang tuanya. Jadi memang dia perlu dipegang, perlu dipeluk, perlu skin to skin. Kalau pada awal bayi baru lahir, newborn, dia nggak terlalu butuh banyak mainan. Yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Kemudian berbicara yang lembut, tadi ya suaranya mengalun. Kemudian setelah itu anak semakin besar, tadi kita pendengaran ya. Untuk penglihatan, anak itu bagusnya melihat yang kontras hitam putih, kemudian wajah. Jadi berbicara dalam dekat, kemudian anak tuh suka melihat wajah, dan dia tuh suka lihat batas ini loh, maksudnya rambut sama muka. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat, kita tetap kontak mata, tapi dia nggak selalu balas kontak mata kita kalau ini newborn ya. Jadi dia biasanya ngelihat sekitaran rambut. Nah, ibu-ibu yang rambutnya panjang, bersyukurlah, karena memang anak secara naluriah dia suka rambut panjang. Tapi kalau misalnya rambutnya pendek juga nggak apa-apa, karena kan dia sukanya yang kontras. Kemudian untuk memilih, jadi warnanya hitam sama putih. Kemudian jangan yang terlalu rumit. Jadi misalnya
bentuk itu misalnya bulat saja atau kotak atau misalnya gini, nggak usah beli, jadi di komputer cetaklah misalnya balok atau persegi panjang atau bulat atau segitiga, kemudian di print, kemudian kasih lihat anak. Nah, kasih lihat satu terus dua, dan nggak usah diputar dulu karena dia bingung. Biasanya anak bayi itu newborn dia belum terlalu bisa kalau lewat ke garis tengah, jadi satu dulu, itu bertahap, nanti makin lama bisa ke garis tengah. Setelah itu mulai usia 1,5 bulan, sebenarnya di 3 bulan ya, itu mulai makin lama makin jelas penglihatannya, dan warna yang pertama kali kelihatan adalah warna merah. Dan tadi saya bilang kalau newborn itu dia kalau ke tengah itu dia udah mulai bingung ya, tapi makin lama dia makin bisa fokus tengah dan dia makin bisa ngikutin. Nah, itu kita bisa lihat mainan yang kayak gini. Nah, jadi ini tuh hanya, ini contohnya itu adalah benang. Benang biasa. Sebenarnya nggak mesti ini juga. Kalau punya di rumah punya kain warna merah, kontras. Nah, yang kayak gini itu bisa kasih lihat. Jadi kasih lihat anaknya, suruh ngikutin pelan gitu. Nah, jadi suruh diliatin. Nah, warna merah ya, warna merah. Terus kalau tadi newborn itu gelap, mulai makin dia besar, dia suka sinar yang alami. Makanya kalau bisa kamar anak itu sinar ventilasinya bagus. Jadi cahaya matahari masuk. Jadi anak itu suka lihatnya. Bukan terang benderang ya, lihat perpaduan sinar matahari masuk. Terus anak itu tidurnya tuh diganti. Misalnya dia ngadepnya gini, terus dia ngadepnya jadi gini, ngadepnya jadi gini. Jadi dia bisa ngelihat kemana arah cahaya alami itu masuk. Ingat, untuk anak-anak suka yang alami, suka cahaya alami seperti cahaya matahari alami, suka suara-suara yang dibilang white noise itu adalah suara-suara alami, misalnya kayak suara hujan itu masuknya white noise, itu suara air mengalir itu masuknya white noise. Jadi suara suara angin, semilir angin itu masuknya white noise. Jadi itu simulasinya seperti itu ya. Melihat melihat sinar matahari yang masuk. Kemudian kalau pagi-pagi sekalian kita itu menjemur bayi nggak hanya untuk supaya gosong, justru jangan gosong, tapi maksudnya melihat sinar matahari yang hangat, udah gitu mendengar bunyi gemerisik, bunyi cucut burung ya seperti itu adalah bentuk stimulasi. Terus, nah kalau mainan tadi ya, mainan yang kayak gini ini yang usia 3 bulan. Kemudian prinsipnya adalah sebenarnya sampai usia 2 tahun itu adalah eye-hand coordination. Jadi mainan-mainannya adalah yang bisa dia genggam. Tadi mulai dari yang seperti ini kan dia lihat, nanti dia pegang, teksturnya kan ini ya, halus. Nanti kita bisa ibu kalau misalnya punya sisa kain atau sisa apa yang itu dia suruh pegang. Ini untuk stimulasi sensorisnya dia. Jadi dia nanti pegang, kemudian menjelang mulai masa gigit-gigit, misalnya di 3 atau 4 bulan itu titernya, dia makanya kita maininnya titer. Titernya adalah yang bisa dia gigit-gigit. Nah, yang bisa dia gigit-gigit, udah gitu dia suka ngeliat. Nah, kayak gimana? Dalam memilih titer, pilihlah yang bisa dibanting, bisa dicuci, bisa dilempar. Jadi yang nggak terlalu macam-macam. Terus kalau mulai milih mainannya titer itu jangan pelan-pelan, jangan sampai yang si itunya bisa ngelupas si ini misalnya saya contoh mainan ini kan dari di chat, nanti di Twitter juga gini, ini pilih yang chatnya itu gampang ngelupas karena udah pasti dilempar, udah pasti masuk mulut, itu nggak mungkin nggak masuk mulut, udah pasti masuk mulut, udah gitu pasti ketinggalan di mobil, nggak mungkin udah gitu kena panas, jadi harus yang tahan banting. Satu lagi, kalau misalnya pilih titer itu jangan pilih yang di dalamnya tuh yang ada kayak manik-maniknya, itu gampang pecah. Atau misalnya yang tempel di sini yang kayak ada kalungnya itu jangan ya. Gitu. Jadi tadi gitu ya, awalnya yang kayak gini, mulai udah gitu titer terus bisa gigit-gigit. Nah, dia mulai menuju 4 bulan ke 5 bulan dia udah bisa megang nih ya. Cari yang segede gini, ini kira-kira 1,5 atau 2 cm. Nah, segede gini untuk megang, nanti dia cuma bisa megang satu. Nah, cuma bisa megang satu, nanti setelah itu dia bisa megangnya, bisa pindah nih, satu ke tangan sini, terus nanti mulai bisa dua caranya. Jadi ada 2, suruh megang, nanti kita kasih lagi pegang 3.
Jadi yang kayak gini ya, mainan-mainan sederhana kayak gini. Jadi kalau bisa nggak usah beli yang aneh-aneh. Beli mainan yang sederhana itu tadi gitu ya. Terus apa lagi? Nah, terus oh ya, makanan. Oh ya, kita balik lagi ke makanan ya. Makanya makanan itu dari awal 6 bulan kita pasti, itu anak pasti secara naluriah pengen pegang. Oke, makanya kita kalau kasih bubur, dia pengen megang sendoknya. Itu adalah bagian dari stimulasi. Jadi, yang mau saya sampaikan adalah kita itu kadang-kadang mainan itu nggak mesti harus beli khusus, tapi pilih yang ada di sekitaran kita. Jadi tadi itu ya, misalnya ini satu, terus titer, kemudian sendok bayi berarti. Sendok bayi dia pegang, dia buburnya, terus dia nanti dia pegang, dia coba. Terus makanan mulai dipotong, makanannya segede gini dulu nih, makanannya segede gini dulu, nanti dia pegang itu untuk makan finger food. Udah gitu nanti makanannya makin lama makin kecil. Oke. Terus apa lagi ya yang penting, jadi mainan harus sesuai usia anak, kemudian aman, terus nggak toksik bahannya, bisa dicuci, bisa didesinfeksi, kemudian nggak ada komponen yang kecil-kecil. Terus satu lagi nih yang penting nih, perhatikan sinyal tubuh anak. Kapan sih waktu yang tepat untuk menstimulasi anak? Anak itu cuma 3 aktivitas ya. Satu, dia tidur, makan, sama bangun. Nah, saat dia bangun itu adalah saat yang tepat untuk menstimulasi. Jadi diajak ngobrol, diajak ngomong, disenyumin, dibolak-balik anaknya, sering tummy time. Tummy time itu masuk stimulasi juga. Saat tummy time, ajak ngobrol lagi, terus taruh mainan-mainan ini depannya dia supaya dia bisa meraih gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, mulai menuju 9 ke 12 bulan, nanti dia itu suka mulai, jadi kan tadi anak tuh mulai bisa meraih. Nanti dia akan mulai bisa ngebanting. Usia 12 bulan, pas makan, maunya makanan itu dilempar, nggak usah bingung makanannya. Karena memang dia baru tahu kalau mainan dijatuhkan ke bawah, terutama makanan ya, dia kan senangnya makan. Makanan dijatuhkan ke bawah itu bisa jatuh, itu namanya gaya gravitasi, itu cara dia main. Jadi jangan heran, tapi dia baru bisanya gini doang, dia baru bisa ngejatuhin, belum bisa ngelempar, itu 12 bulan. Nanti setelah itu dia bisa ngelempar. Jadi belikan mainan yang bisa dilempar. Gitu, terus apa lagi ya? Oke. Dirangkum lagi ya sama saya. Jadi mainan sesuai dengan usia. Yang kedua, big, bright. Jadi jangan yang kecil-kecil penting nggak penting gitu, tapi yang jelas, yang besar, deh gitu dia aman. Berwarna-warni yang warnanya kontras gitu. Terus kita jawab pertanyaan ya sekarang ya. Oke, halo Bunda Rizky. Oke, kita jawab pertanyaan. Halo Bunda Sulpana Armanum Triana. Oh, saya belum cerita yang 2 tahun ya, lupa. Tadi usia 1 tahun dia mulai suka ngelempar, dia suka ngedorong karena dia udah mau mulai bisa jalan ya. Ingat, dia mau mulai bisa jalan dari tadi dia merambat kan. Dari gitu dia udah bisa jalan. Nah, begitu dia udah bisa jalan, dia pengen ngedorong. Berikan mainan di rumah yang bisa dia dorong-dorong. Apalah gitu, mainan bisa dorong-dorong. Nanti usia 2 tahun dia suka mainan yang bisa bergerak. Misalnya mobil-mobilan yang bisa dinaikin, atau misalnya kardus di rumah, ada kardus yang besar nggak? Kardus segede anak, deh gitu bawahnya kita kasih kain lah atau apa gitu buat dia tumpuh, deh gitu anak suruh naik situ terus kita dorong-dorong. Itu bisa. Oke. Halo Bunda Onis, halo Bunda Raffi Kartika. Dari Bunda Kartika Utama, mainan untuk simulasi menggenggam ketika sekarang 3,5 bulan belum tertarik untuk mereka apa yang ditaruh di depannya. Masih asik main dengan kedua tangan dan masukkan tangan ke mulut. Iya Bun, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya anak 0 sampai 2 tahun itu dia fokusnya ke badannya sendiri. Jadi dia kayak mengamati tangannya, dia tahu loh tangannya ada. Terus dia suka masukin kakinya ke mulut, suka gitu nggak? Karena dia tuh nggak sadar kalau itu mulut kakinya dia. Jadi dia lebih ke sekitarnya, tangannya masuk, kemudian kakinya masuk, terus baru dia objek yang lain. Jadi kalau dia fasenya masih di situ masih nggak apa-apa. Boleh. Oh ya, itu dia kenapa
Oleh karena itu si anak itu nggak boleh dipakein sarung tangan. Pastikan kuku tangannya itu pendek, jadi dia bisa masuk-masukin itu bagian dari stimulasi dia, motorik halus, sensori, dan itu nanti persiapan makan dia dorong si refleks muntah ke belakang. Ya, bingung nggak? Mudah-mudahan nggak pada bingung dengan penjelasan saya, soalnya semua perkembangan anak ini dia nyambung satu sama lain. Ah, tadi ya Bunda Kartika Utama, apakah yang mainan yang cocok beli atau pakai barang sekitar kita? Usahakan pakai barang yang sekitar kita aja. Jangan beli terlalu banyak mainan, nanti over stimulasi, nanti nggak kepake. Kadang-kadang kesalahan orang tua itu adalah misalnya terlalu banyak mainan. Kalau misalnya gantung segala macam di apa gitu, itu nggak kayak gitu. Fokus kepada satu atau dua hal dulu yang mau kita tanamkan, terus lihat reaksinya anak. Oh ya, apa itu overstimulasi? Jadi kan sama kayak kita belajar, bahkan kita suka sesuatu yang kita pelajari, atau misalnya kita olahraga kan nggak boleh terlalu berlebihan, semua ada batasnya. Kapan anak mulai overstimulasi? Satu, kalau misalnya dia udah mulai tidak tertarik, jadi misalnya dia tadinya senang mukanya, suka gitu, terus dia mulai nggak suka, atau dia udah mulai memalingkan muka, atau dia udah mulai ngantuk, dia udah mulai nguap, terus udah mulai bosan, itu udah mulai overstimulasi. Lebih jangan sampai terlalu dia udah mulai nangis atau dia udah mulai apa ngelengkung-ngelengkungin badan, udah mulai kayak gitu, itu artinya dia sudah overstimulasi. Stop dulu. Bunda Grasir Solo, bagaimana melatih anak untuk merangkak? Karena anak saya 6,5 bulan belum duduk dan belum ada tanda-tanda merangkak. Jadi kalau misalnya anak mau merangkak, ini kita balik lagi ke permainan ya. Jadi alat permainannya yang diperlukan adalah karpet. Atau karpet busa yang bisa dikotak ditumpuk-tumpuk itu taruh di bawah tummy time. Jadi anak itu perkembangannya kan dari atas sampai bawah itu ngurut, kemudian dari dalam keluar. Kalau anak harus kuat dulu core muscles-nya. Jadi misalnya dia harus rajin sering ditengkurupin, kembali tengkurup berbaring, tengkurup berbaring. Jadi seperti itu. Baru dia bisa kuat badannya untuk bisa duduk. Kemudian setelah selesai merangkak, kalau dia udah lancar bolak-balik, dia lebih kuat tangan kakinya, baru dia bisa merangkak. Dan pas dia lagi tengkurap gitu, taruh mainan yang di depannya dia, terus ibunya ngikutin. Dan kalau bisa ibunya juga tengkurap juga, kayak gitu. Pertanyaan dari Bunda Uwe Dongo 15. Dok, bayi bisa melihat dari umur berapa bulan? Dari dalam kandungan bayi sudah bisa membedakan gelap dan terang. Jadi bayi itu udah bisa lihat dari lahir, dari sebelum lahir juga dia udah bisa lihat, cuman belum jelas ngelihatnya, makanya harus segini ngelihatnya, kemudian segendongan, kemudian usia 3 bulan ke atas dia makin jauh. Makanya ibu yang menyusui biasanya lewat usia 3 bulan atau 4 bulan anaknya nggak konsen kalau nyusu, karena dia dengar suara dikit dia pengen lihat, dengar apa lihat dikit dia gampang ke distract. Jadi anak udah bisa lihat dari lahir, dari sebelum lahir, dari karena sudah bisa lihat gelap terang, saat lahir dia sudah bisa lihat, tapi makin lama makin jelas di usia 3 bulanan 4 bulanan. Bunda Laili Rosida, mainan untuk anak usia 14 bulan dan sebenarnya bisa gimana? Untuk stimulasi tadi 14 bulan dia udah bisa berdiri atau belum, udah bisa jalan atau belum, dia biasanya suka barang yang didorong-dorong. Udah gitu dia suka dia suka ini, biasanya kan usia 1 tahun ke atas motorik halusnya udah bagus, dia suka yang ditumpuk-tumpuk. Jadi ini tumpuk satu, tumpuk lagi. Ini mainan yang ditumpuk ini bagus nih untuk melatih koordinasi motoriknya. Udah gitu boleh ada krayon buat megang krayon. Udah gitu dia coret-coret, itu bagus untuk 14 bulan. Terus ya itu sih Bun. Jangan lupa stimulasi terbaik adalah orang tua. Kualitas lebih penting daripada kuantitas, dan gak perlu makan mainan yang mahal-mahal. Dan perhatikan anaknya, dia sukanya apa? Dia suka nyanyi kah? Dia suka gambar kah? Atau dia suka nyusun kah gitu. Jadi itu beda-beda. Dan yang saya sampaikan ini adalah panduan secara umum, tapi kita lihat anaknya lagi. Apakah dia suka lihat misalnya gambar misalnya kayak flashcard, kita contoh itu 14 bulan ya, udah bisa ini apa, kucing atau apa. Terus kalau ada yang suka nyanyi, berarti temenin nyanyi gitu, atau kita beli alat musik yang bisa dia, kan ada ya piano-piano anak yang kecil-kecil gitu, nah itu juga bisa.
Oke, Bunda Siti Fitriani. Anak saya kalau dikasih titer nggak pernah gigit dok. Itu bagaimana? Tergantung usianya, Bun. Dia suka gigit tangannya atau enggak? Bunda Dina Aisyah, titer itu baiknya model seperti apa, dok? Untuk usia 6 bulan, titer itu bentuknya yang gampang, apa ya, bentuknya polosan aja, nggak terlalu rumit. Terus dia bisa dicuci, bisa dilempar. Terus dia bukan yang tipe, apa, kayak catnya itu jangan yang gampang ngelupas gitu, jangan bahan ngelupas, terus jangan yang ada manik-manik nggak jelas nggak penting itu jangan. Bunda Cana Indika ke nanti ya finger food saat pasti ini lebih ke finger food untuk bagian dari permainan. Finger food itu adalah bagian dari pola permainannya dia. Jadi kalau di 8 bulan udah bisa makin lama kecil, dari usia 6 bulan udah boleh finger food tapi finger foodnya yang besar yang kayak gini. Terus Bunda Aulia Halga, anakku umur 3 bulan 15 hari masih suka kaget terus belum bisa pegang benda. Miring-miring belum bisa, apakah ada keterlambatan perkembangan? Harusnya sih sudah bisa miring-miring, Bun. Coba diperiksa ke dokter anak. Kemudian coba tengkurupin kepalanya dia udah kuat atau belum. Nah, mungkin udah bisa, udah bagus. Terus mainan Bunda Adi Brata Enren Rajasa. Walker untuk bayi 7 bulan sudah bisa merangkak, merambat, berdiri, pegang gitu aman gak dok? Soalnya anak pegangannya berdiri terus turun ke lantai. Saya mengusulkan kepada para bunda untuk anak yang baru belajar berjalan itu nggak pakai walker atau pakai yang lain-lain. Simulasi terbaik adalah orang tuanya. Jadi anak taruh di tadi ya karpet busa buat latihan jalan itu penting. Kemudian kalau dia udah 7 bulan itu biasanya belum berdiri, dia masih dipegangin. Biasanya nanti di 9 dia udah bisa berdiri terus merambat. Nah, kalau dia udah bisa berdiri ajak ya, berdiri ajak terus udah bisa merambat, coba nggak pegangan, ibunya di sini, ayahnya di sebelahnya, coba anaknya suruh jalan, bisa nggak? Tapi dipegangin. Contohnya saya tulisnya di highlight IG kembang. Itu cara ngelatih jalannya. Bunda Dwi Chandra pakai galon dong biar hemat sedorong-dorong. Iya bisa, sebisa mungkin pakai alat yang di sekitar rumah anak itu nggak perlu yang terlalu mahal. Justru pentingnya yang berguna, yang berfungsi. Bunda Aprili, dok mau tanya mengenai permainan sensori, apakah sudah terbukti bagus untuk perkembangan otak di usia 2 tahun pertama kehidupan? Memang anak belajarnya dari sensori, nggak cuma sensori, motorik segala macam, tapi sensori itu adalah yang pertama dia belajar. Sensori itu misalnya melihat itu sensori, meraba itu sensori, jadi ya itu bagian dari sensori, bagian dari belajar ya. Oke, tadi Bunda Shilmi, mainan stimulasi untuk Bunda usia 5 bulan. Jadi kalau misalnya usia 5 bulan, udah bisa apa dulu Bun? 5 bulan, tummy time, kemudian belajar duduk. Cara ngelatih duduk itu adalah anak dipangku, atau kalau enggak, misalnya dia didudukin, udah gitu dikasih kayak pernelnya dia, digulung, taruh di samping-sampingnya untuk nyangga. Gitu. Terus gitu ya. Semoga menjawab. Kemudian Bunda Sheni Afrianti, Bun simulasi buat 8 bulan tapi belum bisa duduk sendiri atau merangkak. Jadi gini Bun, ini saya harus tekankan lagi bahwa kalau misalnya stimulasi anak itu bukan 8 bulan terus apa, 9 bulan itu apa, tapi kita lebih ke anaknya lagi suka apa, lagi suka tengkurap atau apa, terus kita stimulasinya dari sana. Jadi dibalik, memang sih ada, nanti saya akan bilang 8 bulan apa, 9 bulan apa, tapi lebih ke guideline-nya itu adalah di anak ya, belajar baca sinyal tubuh anak gitu. Oke, dari Bunda Maria Ulfafa, anak saya lepas 40 hari sudah lepas sarung tangan, jadi suka mainan tangannya sekarang, jadi kisah mengisap jari setiap dia takut, lapar, atau ngantuk, apa masih bisa dihentikan dok? Usia berapa Bun anaknya? Dan itu normal, karena dia namanya non-nutritive sucking. Jadi memang anak itu suka ngisap jari untuk menenangkan diri, itu memang normal. Oke. Usia Bunda Vivi Laviria, anak saya usia 1 tahun masih beberapa kali masukkan benda-benda ke mulut. Mau kasih mainan sensori, takut dimakanin sama dia. Oke, kasih makanan kalau gitu, finger food, biar nggak usah dimakan. Bunda Cherry, untuk usia 2 bulan aman nggak dikasih boneka yang berbulu? Untuk usia 2 bulan, bagus dikasih mainan dengan tekstur yang macam-macam. Misalnya tekstur berbulu, boleh. Tekstur plastik, kasar disuruh ngeraba. Dan itu tekstur yang keras juga bisa. Jadi boleh, tapi kalau mainan berbulu harus sering dicuci.
Ini saya ulang lagi aja ya. Jadi kalau misalnya usia 3 bulan, permainannya dari lahir sampai 3 bulan adalah berikan mainan-mainan yang berwarna terang untuk dilihat. Paling bagus itu kontras hitam putih atau kalau nggak merah ya, merah tapi yang polosan kayak gini. Jadi yang nggak terlalu banyak warnanya nih. Misalnya ini hijau, kuning. Jadi maksudnya yang nggak terlalu bikin pusing. Terus usia 3 sampai 6 bulan boleh dibelikan mainan yang bisa bunyi-bunyi. Bisa bunyi-bunyi, kasih rattle, terus yang bisa digigit-gigit kayak titar. Kemudian usia 7 sampai 12 bulan yaitu kasih mainan yang bisa dilempar, dibuang, dibanting, dijatuh nggak rusak. Terus bisa digini nih, misalnya anak tuh kayak gini nih. Suka gitu. Nah, dia suka bunyi-bunyiin kayak gitu itu jadi yang bisa dibuat begitu yang suka kalau misalnya dibuka itu bisa dibuka mainan yang suka wah gitu surprise yang kayak gitu tuh dia suka. Terus kadang-kadang suka mainan taruh ini punya toples nggak? Aduh saya nggak ada toples. Ini taruh di toples misalnya mainan yang tadi taruh di toples, oh nggak ada, terus ada keluar lagi. Jadi kayak gitu, jadi sembunyi ya. Maksudnya kayak gitu. Terus usia 12 sampai 15 bulan itu mulai suka mainan yang ditumpuk-tumpuk kayak gini kotak ya yang disusun kayak gini atau kalau nggak puzzle yang isinya cuma 6 jadi puzzle yang kecil-kecil kayak gitu atau mainan yang bisa didorong-dorong kalau anaknya udah bisa jalan. Terus suka sesuatu, oh ya lupa saya kasih tahu. Usia 1 tahun ke atas sudah mulai posesif, jadi boleh dikasih sesuatu yang bisa dia bilang ini punya dia, ini punya kamu. Kayak gitu misalnya dikasih boneka punya dia atau apa Captain America ini punya dia. Nah, boleh kayak gitu. Jadi dia udah punya kepunyaan dia sendiri. Terus usia 15 bulan sampai 2 tahun bisa mainannya tuh yang kayak tadi mobil-mobilan atau tadi kayak kardus yang bisa ditarik-tarik yang seperti itu ya. Bagus kayak gitu atau jadi kardus taruh karpet, anaknya taruh situ ditarik-tarik. Gitu. Bunda Ica Falmi seharusnya ini nggak termasuk ya usia 2,5 bulan jamur kita nggak lagi bahas jamur cuman yang jelas nggak jam 1 pagi dong bun jangan. Oke, oh ya usia bayi usia ngaca usia berapa 4 bulan atau 5 bulan itu suka ngaca kan dia suka wajah dia udah tahu wajahnya jadi cermin kalau ya juga itu permainan juga bisa bawa baby dan gitu ngaca di kamar mandi atau misalnya di rumah tuh sambil ngaca. Nah, itu juga stimulasi. Lihat wajah, terus belajar senyum, ngeliatin dia. Nah, kayak gitu. Bunda Aulia Halga, usia 2 bulan, Bun. Bunda Wika Setiawati, dok anak saya usia 7 bulan lebih tertarik main pakai botol minyak telon. Asal rajin cuci nggak apa-apa kan, dok? Suka banget dijilat. Wah, asal jangan, itu hati-hati ke buka ya. Sebenarnya yang pilih yang aman-aman aja. Bunda Dwi Chandra usia 7 bulan lagi merangkak dan mau berdiri terus. Sebenarnya sih di usia 5 bulan itu anak udah bisa diberdiriin. Jadi gini, kalau misalnya awal-awal anak kalau diberdiriin itu kakinya itu kayak jinjit. Kalau kena permukaan jinjit. Makin lama dia kena permukaan itu dia mulai napak. Nah, mulai nampak, udah gitu dia mulai bisa dijejak. Jadi cara stimulasinya adalah dipegangin anaknya, udah gitu kakinya dikenain sama, jangan pakai kaos kaki. Jangan pakai kaos kaki, kakinya dikenain sama permukaan-permukaan yang bisa yang kayak gini, kemudian bisa yang halus, bisa. Jadi kasih itu cara stimulasinya. Jadi berikan permukaan yang berbagai macam tekstur di kakinya. Oke, ada lagi ya Bunda Ukai Lil Zafran, kalau anak diajak main sensory play, fokusnya sebentar-sebentar, Bunda terdistract, solusinya gimana dok? Mungkin dia nggak suka permainannya. Ingat, nomor 1 tadi, milih permainan, lihat anaknya juga. Kalau anaknya nggak suka, nggak usah terusin. Yang lebih penting adalah baca sinyal tubuh anak. Mau makan, mau apa, segala macam, paling penting adalah baca sinyal tubuh ya bun. Bunda Aisyah Dir, dok maaf anak usia 5 bulan, belum sudah bisa tengkurap sendiri, belum bisa kembali telentang. Cara stimulasi dan mainan yang tepat adalah tidak lain dan tidak bukan adalah karpet busa. Jadi maksudnya ya dibalik, bolak-balik sampai kuat. Jadi kalau dia mau tengkurap sama tentang sendiri, dia core muscle-nya harus kuat. Jadi dibolak-balik saat anak tengkurap,
ibunya nemenin, tengkurap juga di depannya atau samping-sampingan, dan gitu taruh mainan di sampingnya. Misalnya mainan segede gini, taruh gitu. Dia sama-sama tengkurap, sama-sama saling lihat-lihatan sama mainannya. Gitu. Sama-sama Hana, Ibu Hana. Oh ya, Bunda Ninyoman Widiari, dok TV edukasi khusus anak boleh nggak ya dok? Kalau boleh untuk usia berapa? Kita kagak gadget-gadgetan bu di bawah 2 tahun itu nggak. Jadi alat stimulasi terbaik anak adalah orang tuanya yang lebih baik kualitas daripada kuantitas. Dan saat stimulasi, saat orang tua bersama anak itu harus present, orang tua juga harus enjoy. Anak bisa baca bahasa tubuh dan anak ngerti kalau orang tuanya nggak enjoy itu nggak ada gunanya. Nggak bisa. Jadi gitu ya, TV edukasi nah di atas 2 tahun aja. Harus ditemani orang tua. Kemudian Bunda Boruni Raja, malam dok, mau nanya bayi saya usia 8 bulan itu nggak mau melekat di lantai tapi di kasur mau. Ya udah sih, nggak apa-apa kalau anaknya mau. Sebenarnya kenapa harus di lantai atau di kasur itu lebih penting yang firm. Jadi kalau terlalu lembut, kasurnya terlalu itu nggak bisa. Dok, anak 11 bulan lebih tertarik duduk baca buku dibanding makin sana kemari. Ya nggak apa-apa, kalau anak sukanya baca buku itu boleh banget. Ada anak yang suka dibacakan buku cerita, kayak kemarin Megan baca buku cerita sambil lihat, jadi anak dipangku sama kita bacain buku. Bukunya tuh yang gambarnya jangan macam-macam, yang gambarnya jelas, terus kita berceritanya dengan intonasi yang baik. Nggak apa-apa. Jadi ingat ya, memilih permainan buat anak lebih pilih lihat anaknya sukanya yang mana, itu yang dicari. Kalau anaknya sukanya buku ya nggak apa-apa gitu. Tadi Bunda Dina Aisyah bentuk titer yang direkomendasikan adalah titer yang nggak aneh-aneh, yang biasa aja, yang bisa dibanting-banting, bisa dicuci. Oke, wah kayaknya udah terjawab semua ya. Oh ya, tadi Bunda Kica Putri belum terjawab deh. Dok, umur berapa anak boleh didudukin sendiri? Anak saya 1 minggu lagi 5 bulan. Udah boleh bun, usia 4 bulan kata sudah mulai belajar bisa duduk. Caranya dia didudukin, pegangin, kita sanggah dulu ya, sanggah dulu. Kemudian bisa di pangkuan nyangganya. Tapi kita di bawah, kita kayak bersila gitu, anaknya depan kita dudukin. Terus pelan-pelan kitanya ngejauh, tapi anaknya disanggah sama kayak pernelnya dia gitu. Jadi masih ada yang lama, terus lama-lama si pernelnya diangkat, terus lama-lama dia bisa gitu. Ikat kalau stimulasi anak, lihat anaknya ya, anaknya harus enjoy, anaknya harus happy. Kalau anaknya nggak enjoy, nggak happy, nggak usah. Terus yang lebih penting kualitas daripada kuantitas. Jadi kalau misalnya kita sibuk bekerja terus kita nyuruh si mbak yang menstimulasi anak, sebenarnya si mbaknya itu nggak mau sebenarnya stimulasi, jadi dia nggak ridho, itu nggak akan bisa gitu. uh, Kayaknya sudah terjawab ya semuanya. Dok, kapan mulai kenalin buku ke anak? Dari kecil juga udah bisa. Dari usia 3 bulan itu misalnya bisa bacain 4 bulan dia udah mulai bisa balik-balikin buku yang kecil ya, buku yang gini-gini. 1 bulan buku high contrast udah bisa, tapi kita pegangin. Kemudian usia 3 bulan pas dia udah bisa megang, dia udah bisa kita kasih buku yang softbook itu, atau buku yang softbook itu kadang-kadang suka ada isinya, suka ada bunyi-bunyinya, jadi kresek-kresek itu udah bisa. Jadi kapan kenalin buku ke anak, dari sedini mungkin udah bisa gitu. Oke. Betul Bunda Wika Setiawati, intinya kasih mainan yang simpel-simpel aja, mudah dicuci dan aman. Ya betul, dipegang, dimainin. Untuk anak saya 6 bulan suka banget lihat HP YouTube yang diptek kakaknya senang-senang gitu. Nggak boleh bun, di bawah 2 tahun nggak boleh, no gadget, no. Nomor penting adalah stimulasi itu adalah kualitas hubungan orang tuanya. Jadi the best toys, mainan terbaik adalah Anda, orang tuanya. Anak saya 8 bulan belum bisa lempar barang. Belum bun, 8 bulan tuh biasa jatuhin barang. Dia suka jatuhin barang. Udah gitu nanti dia ngeliat mainan jatuh, dia seneng. Nanti pas dia udah bisa ngelempar, itu 1 tahun ke atas baru biasanya bisa ngelempar. Baiklah Bunda semua, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan. Terima kasih, semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.